Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Andi dari Almela Indaisis. Nah, oke, di malam ini kita akan bahas-bahas sedikit tentang market. Ya, kita chill talk aja lah, tentang SAU, tentang DAX, tentang Nasdaq, sama tentang Bitcoin lah yang lagi hype lah, yang lagi heboh. Ya, karena dia udah turun di bawah 90.000. Jadi nanti kita coba bahas secara pelan-pelan kalau dari sudut pandang Elliott Wave, kira-kira dia mau kemana. Oke. Di SAU kita mulai dari SAU dulu lah ya. Marketnya sebenarnya agak choppy, agak kurang bisa saya baca ya kalau menurut saya ya. Oke. Cumanya saya sudah exit market yang sell saya hari itu. Jadi ayo sekarang kita bahas sekarang kira-kira dia mau kemana. Oke. Bentar ya, saya pinggirkan dulu ininya. Oke. Nah, sekarang kita samakan pandangan kita dulu ya. Ini di sini time frame 1 hour, dia ini adalah kemungkinan adalah wave WXY. WXY itu artinya apa? WXY itu artinya dia wave W-nya itu terdiri dari ABC, wave X-nya terdiri dari ABC, wave Y-nya terdiri dari ABC. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, jadi di sini kita lihat dulu dari wave W-nya, wave Y-nya di sini A, B, C. A-nya adalah ABC, oke. Wave B-nya adalah complex correction A, B, C, D, E, triangle di sini. Bahasa wave C-nya adalah ABC. Ini nampaknya seperti impulse, tapi kalau menurut saya ini lebih seperti ABC sih. Kenapa? Impulse itu kita harus ngerti dulu ya. Impulse itu dia memang candlenya itu panjang-panjang, oke? Dia pergerakannya cepat dan koreksinya itu cuma sedikit. Tapi kalau menurut saya di impulse itu harus ada terdiri dari beberapa elemen. Elemen apa? Elemennya adalah wave 1, 2 harus ada. Wave 4 of 3-nya harus ada. Baru wave 3-nya harus ada, sama wave 4-nya harus ada, dan wave 5-nya harus ada. Oke, jadi kita bahas satu-satu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini adalah A, B, C, D, E, berarti kita start countingnya dari sini. Oke. Nah, kita anggap ini adalah 1, 2 dulu lah. 1, 2, oke, betul. 1, 2, 3 of 3, 4 of 3, 3. 4-nya mana? 4-nya kalau sekarang sih udah pasti nggak mungkin, karena dia kan udah naik sampai sejauh ini. Nah, 4-nya apa? Kalau anggap kita belum tahu market ini lah. 4-nya kalau waktu di sini itu pun sudah tidak mungkin. Karena 4 itu dia biasanya tidak sampai ke 50% dari wave 3-nya. Jadi misalnya kita coba lihat ini ya. Nah, ini dia udah sampai ke lebih dari 50%, udah lebih dari 61,8%. Jadi di sini bukan wave 4 lagi. Oke. Jadi kita ini anggap ini adalah A, B, C. Oke. Nah, jadi setelah ini siap berarti ini wave W-nya udah siap. Oke. Baru naiknya ini adalah wave X. Bagaimana wave X itu? Wave X itu biasanya terdiri dari ABC. Bagaimana cara kita mendeteknya itu? Nah, simpelnya begini. Wave C-nya itu selalu panjang, selalu nampak seperti impulse. Dia itu seperti memberikan kebingungan antara impulse atau ABC, tapi pastinya dia itu selalu panjang. Jadi kalau misalnya kita lihat dari satu struktur ini ya, yang paling banyak hijaunya dan nggak choppy itu cuma di sini. Nah, jadinya saya anggap ini adalah wave C. Oke. Nah, jadinya di sini adalah ABC dari wave A, A, B, C dari wave B-nya,
Baru di sini adalah kalau menurut saya ini ada ya bisa dibilang impuls juga sih. Ya bisa dibilang impuls juga. Ini adalah wave 1 2 1 2 1 2 3 of 3 4 of 3 3 4 5 bisa juga di sini. Oke, jadi di sini menurut saya ini wave X-nya sebenarnya sudah kelar. Nah, tinggal bagaimana kita trade wave Y-nya, wave W-nya. Wave W, kalau misalnya kita lihat wave W itu berarti terdiri dari ABC juga. Nah, pertanyaannya di sini adalah di mana kita harus entry sell-nya. Oke lah, hari itu saya sudah ada entry di 4188 lah. Kalau teman-teman ada ikuti, saya itu entry-nya di 4188, bukan yang paling puncak, tapi sudah mendekati puncak lah di sekitar sini. Nah, oke. Nah, saya waktu dia hajar turun sampai di sini, dia recovery. Di sini saya sudah keluar, saya sudah exit. Kenapa di sini saya agak mempertanyakan di sini? Di sini saya agak mempertanyakan karena dia retracement-nya lumayan jauh. Kalau misalnya kita anggap kita masuk ke yang lebih rendah, misalnya ke 30 menit. Oke. Nah, hari itu kan pertama saya anggap ini adalah wave 1 2 dulu. 1 2 1 2 3 of 3 4 of 3. Nah, hari itu saya kan sudah keluar di sekitar sini. 4 of 3, tiganya itu kan seharusnya turun lumayan kencang lah ibaratnya. Oke, tetapi yang saya lihat pada saat di sini dia mantul ke sini, ini terlihat sangat aneh untuk one to untuk turun untuk C-nya. Nah, jadi saya hari itu menganggap ini adalah wave ABC. Saya kan sudah exit sell di sini. Oke, nah saya di sininya saya ada entry buy sekitar sini lah, entry buy dengan SL di bawah sini 40 berapa di bawah ini sih sebenarnya. Low-nya 43.2. Oh, saya entry SL-nya di 40.30 kalau nggak salah waktu itu. Nah, naik dikit, dibanting lagi, kena SL saya. Oke, saya di sana saya sudah nggak trade lagi karena saya rasa ini aneh. Ini mau dibilang one to pun nggak bisa karena terlalu retracement-nya terlalu jauh dan dia penurunannya pun aneh. Nah, jadi saya anggap di sini adalah wave ABC, atau kita bisa anggap juga E-nya di sini, B-nya sini, C-nya begini. Jadi ini wave ABC pun bisa. Jadi tergantung persepsi kita bagaimana. Tapi pada saat pembentukan candle yang di sini saya sudah tidak ada trade sama sekali. Oke. Nah, sudah tidak ada trade, saya nunggu. Ya, oke, marketnya naik. Nah, setelah naik, kita ini sudah bisa menganggap ini adalah wave ABC. Udah pasti ini adalah ABC. Entah A-nya di sini atau B-nya di sini, pokoknya ini sudah adalah ABC, bukan impulse di sini. Oke, karena ini recovery-nya untuk retracement-nya naiknya itu terlalu jauh untuk menjadi entah wave 4 di sini untuk turun lagi itu almost impossible kalau menurut saya. Oke, setelah itu, nah setelah di sini berarti kita anggap ini apa? Kita kan sekarang sudah dapat wave E-nya. Wave E dari Y-nya yang kuning ini untuk turun. Oke, jadi semalam marketnya ada naik sampai di sini. Makanya saya ada sedikit gambar. Nah, kalau kalian lihat di sini, saya lihat retracement-nya itu seberapa jauh. Jadi pada saat semalam waktu saya tengok market, saya memprediksi ya pada saat semalam itu di waktu sudah berada di 50% retracement-nya ini, saya anggap kemungkinan marketnya itu mau naik ke sekitar 4150 sampai ke 41. Nah, ini yang B-nya ini 4174 lah. Sekitar beginilah. Karena semalam waktu marketnya belum ada kasih tanda-tanda ini, saya hitungnya begini. Bentar ya. Saya hitungnya begini. Saya anggap dia di 1,618. Kenapa saya nggak ambil di 1,272 atau di 1? Ya, ya kalau misalnya saya taruh di sini SL-nya terlalu jauh. SL yang masuk akalnya terlalu jauh. Kalau misalnya di sini 4176 memang lah SL-nya bisa di sekitar 42
ya 4247 lah, ya sekitar $70. Nah, perbedaannya ya lebih baik kalau menurut aku di sini, oke. Jadi semalam jam 1 ya kalau nggak salah, jam 1 atau jam 2 marketnya sudah mengalami penurunan. Nah, penurunannya waktu tadi pagi saya lihat ini terlalu choppy untuk mau hajar turun. Nah, jadi saya anggap oke. Langsung saya anggap di sini kemungkinannya adalah ini kita hapus. Di sini dia itu mau membentuk wave B. Wave B-nya. Wave B-nya di sini mungkin antara di sini atau di sini. Nah, wave B-nya, tapi wave C-nya ini belum terpenuhi. Belum terisi. Nah, jadi cara satu-satunya kalau misalnya saya sekarang bersikeras mau trade di malam ini, saya akan entry buy dengan SL mungkin di bawah sini lah. Ini sebenarnya sih udah terlalu jauh ini. Udah beda 60-an dolar untuk sesuatu yang saya masih tanda tanya lah. Nah, tapi saya ya 60% sampai 70% convince kalau marketnya ini masih mau naik dulu ke sekitar ini. Ini kalau di sini ya saya rasa nggak mungkin, bisa sih, cuma kayaknya nggak mungkin lah di 4257 ini. Saya rasa di antara 4173 sampai ke 4210. Dengan catatan kita ini anggap di sini dia adalah E-nya, B-nya di sini. Nah, nanti C-nya dia naik sampai ke sekitar sini 4173 atau 4210. Nah, setelah di sini kalau misalnya dia memang bisa naik ke 4210 itu lebih bagus. Saya langsung entry di sini, sell SL-nya dikit saja. Saya langsung kejar turun wave C-nya sampai ke bawah. Ke ya saya nggak bisa untuk sementara belum bisa pastikan ya dia akan ke angka berapa. Bentar ya. Untuk sementara ya masih hampir-hampir sama, sekitar 3.600 sampai ke 3.448. Sebenarnya masih sama lah, nggak gitu banyak perbedaan lah. Nah, masih sama ini Y-nya. Oke. Nah, jadinya sekarang yang saya mau kejar kalau saya sendiri, karena saya tidak males trade kalau di saat market begini, adalah saya mau menunggu marketnya itu ke sekitar angka sini. 4173 sampai ke 4210. Karena tipikal wave C-nya itu adalah agresif. Jadi kita ya bisa lihat mungkin di 1-2 hari ini naiknya lah sampai ke sini. Nah, bagaimana cara kita trade-nya untuk tahu kapan pembalikannya? Jadi pada saat sudah sekitar di angka ini, di sini saya pakai candle Heikin-Neshi. Kalau bisa sih jangan 30 menit ya, yang 1 jam saja. Yang 1 jam pada saat sudah sampai di sekitar sini, saya tunggu saat candle Heikin-Neshi-nya itu berubah jadi merah. Pada saat sudah berubah jadi merah, berarti itu sudah ada sinyal untuk mau entry. Apakah langsung entry? Belum tentu. Kenapa? Karena kalau sudah merah berarti sudah ada tanda mau turun. Di sana saya udah cari posisi untuk entry. Jadi mana tahu marketnya ada naik dikit, ya makin tinggi entry-nya ya makin bagus loh, karena SL-nya kan jadi makin dekat. SL-nya makin pendek lah. Nah, jadi kerugiannya kalau misalnya kena SL, kalau salah invalidasi pun tidak terlalu masalah. Tapi yang kita dapat itu bisa lumayan jauh sampai ke 3.600 sama 3.500. Nah, jadi itu bisa sekitar ya 600-700 dolar. Ya lumayan lah. Kalau saya pakai akun mikro mungkin bisa dapat setengahnya, mungkin sekitar 350-300 dolar. Ya, oke lah. Nah, jadi itu plan saya untuk yang SAU. Nah, kita bergerak ke pair yang di trade oleh sistem auto trade-nya Almela Indices-nya sendiri di Nasdaq sama DAX. Oke. Kalau dari tradingannya sendiri, nah biar saya tunjukkan dulu. Auto trade-nya Almela Indices-nya sendiri sih belum ada trade sama sekali ya. Yang ini sama-sama masih kosong.
Oke. Jadi ya ini sebenarnya masih wait and see lah. Marketnya pun memang masih turun beberapa hari ini. Kalau kita lihat dari oke, dari DAX dulu ya. Kita di one day. Nah, untuk candlenya pun masih turun. Jadi ini kalau prediksi saya sih belum ada trade lah sama sekali. Nah, cara trade-nya ini bagaimana yang satu ini? Kalau misalnya teman-teman nggak ada ikut auto trade-nya Almera Indices, saya ajarin dikit-dikit saja lah. Di sini kan saya anggap di sini adalah 1 2 1 2 3 of 3 4 of 3 3. Sekarang kita ada di 3 dan lagi proses konsolidasi atau sideways atau koreksi lah. Koreksi ke wave 4. Nah, wave 4-nya di mana? Oke, sekarang kita masuk ke time frame yang lebih kecil, mungkin 2 jam saja lah. Oke. Di sini saya yakin proses apanya sudah selesai. Wave 5-nya sudah selesai. Wave 5 dari ininya, dari 3-nya ini. Nah, oke, saya rasa dia selesainya sih di sini. Di sini. Oke, jadi ini adalah wave 4 dari ininya. Baru ini adalah wave 5-nya. Oke, setelah itu di sini adalah ABC. Di sini adalah bentar ya. Ini adalah wave E-nya. ABC dari E. Lebih besar aja lah, biar gampang. Ini baru adalah wave B-nya. Untuk sementara ya, ini yang saya nampak pakai mata saya. Jadi ini sekarang ini mau pembentukan wave C-nya. Wave C-nya turun. Nah, wave C-nya turun itu dia seharusnya kalau dari hitungannya dia bisa ke sekitar 22.385 sama 20.894. Nah, kalau kita pakai Fibonacci extension di sini, oke. Nah, dia saya anggap sementara masih di 1,618, yaitu 22.608. Jadi ya mendekati inilah. Jadi saya menunggu sampai mungkin dia kena ke 22.385. Jadi entry-nya ini bagaimana? Kalau saya diminta manual trading ini, saya untuk sementara tidak akan trading. Nah, saya menunggu dia sampai ke 22.385. Saya baru entry buy di sini. Di sini entry buy baru ya kalau menurut saya lebih masuk akal lah untuk indeks saham yang DAX ini. Oke, yang itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita ke Nasdaq. Oke, Nasdaq ini. Nah, Nasdaq ini kita ke one day dulu. Yang saya lihat ini hitungannya di sini adalah wave 3, wave 4 ini adalah major wave-nya. Nah, ini kan sudah lewat. Nah, jadi kita nggak usah lihat lagi. Ini adalah wave 1 2 1 2. Jadi ini ya akan pembentukan wave 1 2 1 2 untuk naik jauh lebih tinggi lagi di mungkin next stop yang saya anggap masuk akal itu di sekitar ya kalau kita lihat ini mungkin di sekitar 35.456 di sekitar sini. Nah, cara trade-nya bagaimana kalau manual? Kalau menurut saya ini kita menunggu dia terbentuknya ABC. Ini sebenarnya sudah mau ABC, cuma kita belum tahu ini adalah ABC dari E atau bagaimana. Kalau yang saya lihat ini sementara masih ABC dari E. Sementara ya yang saya lihat ya. Jadi kita kalau bedah ini lebih lanjut di sini dia adalah ya ini ABC, ini ABC. Nah, ini baru A besar. A di sini. Jadi maaf. Ini adalah wave ABC. Nah, yang terdiri dari ABC,
ABC. Jadi ini adalah ABC. Jadi kita anggap di sini adalah wave W. Nah, di sini wave W. Sekarang kita lagi proses pembuatan wave X-nya. Nah, ini wave X-nya saya belum bisa pastikan ya di mana ya. Ini kalau kita lihat pakai retracement, ya dia biasanya kalau wave X-nya itu biasanya ya nggak di 50%, kemungkinan masih agak jauh lah, mungkin di antara 61,8 sampai ke 85,4. Ya, jadi di sekitar sini lah. Biasanya saya menyerahkan pengambil keputusannya ini kepada auto trade-nya sendiri. Jadi dia yang mengambil keputusan, sudah saya masukkan rumus Elliott wave-nya. Nanti dia kalau misalnya ada turun, kemungkinan besok pagi kan ya pagi siang bakal konsolidasi. Waktu agak naik dikit malam, semoga kita bisa entry sebelum NFP. Kayaknya besok akan NFP pertama setelah shutdown dari yang pemerintah Amerika. Jadi ya mana tahu kita bisa entry, bisa dapat momentumnya untuk mendapatkan wave X-nya. Ya nanti kita lihatlah bagaimana. Oke, nanti setelah sudah dapat wave X-nya, kemungkinan dia mau turun lagi. Mau turun ke wave 2-nya. Nah, wave 2-nya di mana saya belum bisa kasih satu kepastian karena saya belum nampak ujung dari wave X-nya. Nah, jadi ya untuk sementara saya anggap ya asal-asal tebak saja sih sebenarnya. 23.000, 22.000 ya sekitar sini lah mungkin lah. Nah, ini yang satu ini saya belum bisa kasih kepastian lah. Oke. Nah, itu saja yang untuk Nasdaq. Kita beralih ke Bitcoin. Nah, Bitcoin ini yang sebenarnya yang harus saya wanti-wanti. Kalau yang kalau ada yang nonton shot saya sudah ada kasih insight kalau kita ini kemungkinan sudah masuk di bear market, bearish ya. Jadi kita lihat di sini wave 1 2 3 4 ini 5. Oke. Nah, jadi ini kita akan membentuk wave 1 besar, 1 paling besarnya, wave 2 paling besarnya. Nah, ini wave 2-nya bisa seberapa jauh? Kemungkinan bisa sangat jauh. Seberapa jauh saya nggak bisa kasih kepastian, karena biasanya kalau wave 2 di Elliott wave itu dia itu retracement-nya bisa lumayan, jadi bisa 50%, bisa 61,8%. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sejarah kripto sebelumnya kalau dia masuk bearish market itu retracement-nya bisa lumayan jauh, bisa lebih dari 50%. Jadi contohnya misalnya kita kalau yang wave 4-nya ini ini sekitar berapa ya? Kita 3.300. Kita anggap 3.300 saja lah. Nah, itu bisa sampai hampir sentuh 85,4%. Nah, itu udah melebihi 61,8%. Nah, jadi kalau wave 2-nya sendiri yang di awal-awal dia itu pun ya hampir sentuh 85,4% juga di sini. Nah, jadi kalau memang prediksi saya bisa tepat, dan ya semoga bisa tepat lah ya, supaya kita bisa rame-rame masuk di Bitcoin market, di crypto market, di marketnya yang sudah hancur lebur, tak bersisa sama sekali. Orang-orang sudah fear, orang-orang sudah cabut, kita baru masuk. Nah, untuk sementara prediksi saya itu masih di sini lah. Di 63.000, 48.000 masih di sini lah. Jadi kalau untuk prediksi saya yang sampai 20.000 saya belum bisa jamin 100% karena kita belum dapat wave A-nya, belum dapat wave B-nya. Nah, kalau sudah dapat A, B-nya kemungkinan kita bisa dapat lah. Ini kira-kira mau kemana. Jadi contoh misalnya kita di sini yang wave 4-nya kita ambil di sini. Oke. Ya, dia di 1, dia nggak di 1,272 karena ini retracement-nya pun sudah lumayan. Nah, jadi ya sekitar sini.
Ya, jadi mungkin nanti kalau udah dapat extensionnya, Fibonacci extensionnya, ya kita sudah bisa mulai cicil masuk di Fibonacci 1,272 nantinya entah dapat di mana lah. Nah, jadi udah boleh pelan-pelan mulai entry loh. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat ya. Ya, di sini dia 61,8. Nah, jadi nanti kita palingan mulai cicil entry-nya itu masih lumayan lama lah. Saya rasa ini dia ini bisa memakan waktu ya 1 tahunan lebih untuk sampai ke sini. Mungkin bisa lebih lama, 2 tahun, 3 tahun untuk sampai betul-betul dia drop ke bottomnya. Di sana pada saat terjadi skenario ini, itu biasanya orang-orang sudah tidak ada yang bicarakan tentang Bitcoin. Ini pengalaman saya yang sudah pernah trading Bitcoin dari awal sini, bukan dari 2017, dari 2011, 2012 pada saat harga Bitcoin satu biji itu masih 3-4 juta. Nah, ya 3-4 juta atau berapa ya hari itu ya. Pokoknya masih dikit lah ya, pokoknya sekitar sini lah. Saya sudah pernah melewati bear market yang ini, yang COVID ini juga sudah pernah lewat. Dan nah nantinya inilah. Jadi di cryptocurrency sendiri, di Bitcoin sendiri itu kita itu ya ini take a grain of salt lah ya. Nah, jadi ini saya nggak bisa bilang disclaimer, tapi biasanya dari siklus Bitcoin yang sudah terjadi itu, biasanya pada saat market di atas, semua orang bakal pom-pom harganya, semua orang bakal sibuk sekali main Bitcoin ini, semua orang bakal ngomongin tentang Bitcoin ini. Biasanya kalau saya trade Bitcoin itu saya ya kalau waktu itulah ya, waktu saya belum ada mengenal tentang Elliott Wave, biasanya saya trade-nya itu dengan cara dengar apa perkataan orang. Jadi misalnya teman-teman kita yang sekantor atau yang misalnya teman-teman main kita, badminton kita itu, pada saat mereka itu sudah mulai ada bertanya tentang Bitcoin, sudah ada mulai, saya sudah ada masuk Bitcoin ini, saya udah mulai tes Bitcoin ini, kamu tahu nggak Bitcoin itu apa, begini, sudah mulai ingin tahu. Pada saat umat awam, orang yang biasanya tidak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa, pada saat kita tanya, kamu taunya dari mana, mereka kalau jawabnya dari influencer misalnya di YouTube atau di apa, berarti kita itu sudah harus hati-hati. Kenapa? Karena biasanya pemain besar, ikan besar sudah mulai mencari exit liquidity, sudah mau mencari ganjalan pintu supaya untuk mereka keluar. Nah, jadi ganjalan pintunya siapa? Ya kita inilah. Para influencer mulai pom-pom bilang 90.000, 100.000 adalah harga psikologi. Ya, oke. 70.000 adalah harga psikologi. Jadi mereka selalu buat semua news, buat pembicaraan, podcast, prediksi, tetek bengek segala macam, support lah, resistance lah, tetek bengek segala macam, untuk supaya meyakinkan para teman-teman atau para pemain yang awam, pemain trader retail untuk entry, untuk menjadi exit liquidity mereka. Ya, ini sebenarnya skemanya ini biasanya masif. Dia itu bukan seperti, ada yang bilang Bitcoin masih bisa turun, ada yang bilang Bitcoin nggak bisa turun lagi. Biasanya mereka selalu bergerak bersamaan, seperti bilang Bitcoin masih bisa naik. Apakah ini yang bottom? Tidak. Kenapa? Karena begini, karena trader ini BOP-nya itu di 80.000, berarti sebelum 80.000 kita bisa beli. Lu beli, market turun di bawah 80.000, kita yang jadi anjing, gitu aja.
terakhir ML-nya kita bisa salahin siapa? Tidak ada yang bisa kita salahin. Terakhir ya balik juga lagi kepada kita, kena duit kita. Ya makanya kalau bisa sih ya sebijak mungkin trade kripto ini, apalagi teman-teman yang trade di futures. Nah itu ya lumayan bahaya lah. Kalau menurut saya pada saat market begini lebih baik jangan trade futures, lebih baik trade spot. Ya sebenarnya saya sendiri pun tidak pernah trade futures karena resikonya terlalu besar. Memang kalau dibilang leverage-nya itu bisa buat kita sekali benar bisa dapat uang banyak. Cumannya ya dasar dari trading itu kita itu pertama itu bukan bicara tentang profit dulu. Kita itu bicara tentang mindset kita, mentalitas trading kita, dan bagaimana cara kita meminimalisir loss kita yang kalau misalnya terjadi. Nah, ya kayaknya cuma itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, akhir kata saya cuma bisa mengucapkan terima kasih, selamat malam, salam profit, bye-bye.